Saya Abdul Aziz Sirojudin. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai kategori dan juga fungsi masjid. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian masjid. Yang telah kita ketahui dari pembahasan kemarin bahwa pengertian masjid berasal dari kata sajadah yang artinya sujud. Jadi, masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki fungsi dan juga peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama yaitu sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 36 sampai 37 yang artinya bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada sesuatu yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori masjid. Di Indonesia ini ada beberapa kategori masjid. Yang pertama itu ada masjid negara, kemudian yang kedua ada masjid nasional, yang ketiga masjid raya, yang keempat masjid agung, kelima masjid jami, dan juga terakhir itu masjid sekolah. Nah, jadi yang pertama itu ada masjid negara. Masjid negara ini lokasinya di ibu kota negara. Nah, biasanya fungsinya itu sebagai pusat aktivitas keagamaan tingkat nasional dan juga digunakan untuk kegiatan besar keagamaan. Contohnya kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau peringatan hari besar Islam di tingkat pusat. Contoh masjid negara ini di Indonesia itu ada Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini merupakan masjid negara karena terletak di ibu kota negara. Nah, tentu saja ya manajemen masjid itu tergantung kategorinya. Nah, di masjid negara ini ada manajemen yang harus diperhatikan, ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini dibentuk langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Nah, kemudian pendanaan ini itu bersumber dari APBN, donasi, dan juga infak masyarakat. Nah, adapun program kegiatan masjid negara ini biasanya acara keagamaan nasional kayak tadi ya, peringatan hari besar Islam, dan juga atau khutbah tingkat nasional, ada acara tabligh akbar tingkat nasional gitu. Nah, kemudian pendidikan agama juga kayak seperti seminar gitu, atau pelatihan para ulama. Nah, kemudian pemeliharaan masjid ini itu dilakukan secara rutin dengan alokasi anggaran negara. Nah, keamanannya juga itu penjagaannya ekstra ketat, harus ketat. Kenapa? Karena memang statusnya itu sebagai sumber nasional. Nah, yang kedua ini ada masjid nasional. Nah, masjid nasional ini letaknya di ibu kota provinsi. Nah, penetapan masjid nasional ini ditentukan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional. Nah, fungsinya ini buat apa sih? Jadi fungsi masjid nasional ini buat pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi, dan juga masjid ini memiliki simbolis sebagai representasi keagamaan tingkat nasional di wilayah provinsi, dan juga digunakan untuk kegiatan keagamaan resmi pemerintah provinsi. Nah, adapun contoh masjid nasional ini ada Masjid Al-Akbar yang letaknya itu ada di Surabaya. Nah, manajemen masjid nasional ini gimana? Nah, struktur organisasinya ini dibentuk oleh pemerintah provinsi dengan pengawasan dari Kementerian Agama. Kemudian pendanaannya ini menggunakan APBD provinsi, infak, dan juga donasi masyarakat. Kemudian program kegiatannya ini biasanya ada pusat kajian Islam tingkat provinsi, kemudian pelatihan imam dan khatib, dan kemudian pemeliharaan masjid ini itu melibatkan dinas terkait untuk menjaga kebersihan dan kelayakan bangunan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada masjid raya. Nah, masjid raya itu letaknya di ibu kota provinsi. Nah, penetapan masjid raya ini ditentukan oleh gubernur
berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Nah, tadi Masjid Nasional sama Masjid Raya ini lokasinya sama-sama di ibu kota provinsi. Yang ngebedain itu apa sih? Nah, jadi yang ngebedain antara Masjid Raya sama Masjid Nasional ini, Masjid Nasional itu ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, sedangkan Masjid Raya ini ditetapkan oleh Gubernur. Adapun fungsi dari Masjid Raya ini sebagai pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi, kemudian berfungsi juga berfungsi dengan Masjid Nasional. Biasanya itu digunakan untuk kegiatan keagamaan masyarakat provinsi. Untuk pemberdayaan Masjid Raya ini, struktur organisasinya itu dibentuk oleh Gubernur dan juga dikelola oleh tim yang direkomendasikan oleh Kanwil Kemenang Provinsi. Nah, kemudian pendanaan Masjid Raya ini didukung oleh APBD provinsi, infak dan juga donasi. Nah, kemudian program kegiatannya ini biasanya kegiatan agama yang melibatkan masyarakat yang luas seperti kajian akbar, tabligh akbar, dan juga yang lain. Contoh Masjid Raya di Provinsi Jawa Barat yang kita kenal itu ada namanya Masjid Al-Jabar yang lokasinya itu ada di Bandung. Kemudian yang keempat itu ada namanya Masjid Agung. Bukan berarti masjid punya agung ya. Ini Masjid Agung ini itu biasanya lokasinya itu yang ada di ibu kota kabupaten ya, atau di kota gitu. Nah, penetapan Masjid Agung itu ditentukan oleh bupati, wali kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Nah, fungsi dari Masjid Agung itu sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, Masjid Agung ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan pemerintah kabupaten dan juga masyarakat setempat kayak pengajian, seminar keagamaan, dan juga bisa digunakan untuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Nah, contoh Masjid Agung di Kota Kuningan ini ya, jangan jauh-jauh, di Kuningan itu ada masjid yang namanya Masjid Syiarul Islam yang letaknya itu di pusat Kota Kuningan. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya Masjid Jami'. Nah, Masjid Jami' ini biasanya lokasinya di pusat pemukiman di wilayah desa atau kelurahan. Nah, penetapan Masjid Jami' ini tidak disebutkan secara eksplisit apakah memerlukan penetapan tertentu atau tidak. Nah, adapun fungsi dari Masjid Jami' ini sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah desa atau kelurahan, dan juga menjadi tempat utama masyarakat desa untuk menjalankan sholat berjamaah, terutama sholat Jumat. Nah, biasanya sholat Jumat itu orang di Masjid Jami'. Nah, serta berbagai kegiatan keagamaan masyarakat sekitar, kemudian pengajian dan juga lain-lain. Yang penting jangan main-main di masjid. Nah, contoh Masjid Jami' di sini ada Masjid Al-Mu'awanah, Masjid Jami' Al-Mu'awanah yang lokasinya ada di Windu Haji Kuningan. Yang keenam itu ada Masjid Sekolah. Nah, masjid sekolah ini biasanya berada di lingkungan sekolah. Nggak mungkin ya masjid sekolah di luar sekolah gitu. Masjid sekolah namanya di lingkungan sekolah. Nah, penetapan masjid ini tidak memerlukan penetapan formal oleh pemerintah. Nah, adapun fungsi masjid sekolah ini biasanya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah itu. Nah, masjid sekolah ini digunakan juga untuk sholat berjamaah siswa dan juga guru-guru yang enggak cuma siswa aja, masa ya siswa sholat gurunya enggak ya, jadi sholat berjamaah lingkungan sekolah. Kemudian pembelajaran agama Islam bisa di masjid, dan juga pengajian siswa itu di masjid sekolah bisa. Di PPT ini contohnya itu ada Masjid Sekolah Al-Barokah ya, yang letaknya itu di SMP 1 Cilimus, atau di sini juga ada Masjid Al-Ihya yang sini belakang kampus. Kemudian untuk manajemen masjid sekolah ini biasanya struktur organisasi dikelola oleh pihak sekolah melalui OSIS atau ekstrakurikuler keagamaan. Nah, kemudian pendanaannya ini bisa melalui sumbangan komite sekolah atau juga bisa melalui infak siswa. Untuk pemeliharaan masjid sekolah ini bisa dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah dengan melibatkan siswa secara berkala atau bergantian gitu. Kemudian secara garis besar manajemen masjid sekolah ini ada
dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Idarah Bina'il Madi. Idarah Bina'il Madi ini merupakan manajemen masjid sekolah secara fisiknya. Jadi diperhatiin gitu, yang kelihatan jelas lah, kayak mulai dari kebersihannya dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada Idarah Bina'il Ruhi. Ya, Idarah Bina'il Ruhi ini manajemen untuk lebih ke ruh gitu, karakter siswa, gimana supaya siswa ini karakternya baik gitu, mendidik ruhnya, jiwanya. Pertama yaitu fungsi masjid sebagai pusat ibadah. Kehidupan umat Islam yang tetap cenderung mempertahankan eksistensinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memanfaatkan masjid sebagai sarana melaksanakan ibadah, menunjukkan betapa peranan masjid ini sangat strategis gitu, khususnya berkaitan dengan fungsinya sebagai pusat ibadah. Yang dimaksud dengan fungsi sebagai pusat ibadah, yang pertama yaitu fungsi masjid sebagai tempat sujud atau penghambaan diri kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan masjid sebagai sarana tempat berkumpulnya umat Islam, mendirikan sholat 5 waktu gitu, ataupun sholat sunnah seperti tarawih, witir gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi masjid sebagai tempat itikaf, kemudian zikir, membaca Al-Quran, pengajian, dan kajian-kajian Islam yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi masjid untuk kegiatan ibadah sosial atau muamalah seperti penerimaan, penampungan, dan juga pengelolaan dana zakat. Kemudian yang keempat dapat berfungsi sebagai baitul mal, yaitu sebagai pusat pengelolaan dana sosial seperti ya yang tadi yaitu kegiatan zakat, infak, kemudian sedekah, wakaf yang kemudian nantinya disalurkan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan masyarakat setempat. Selanjutnya poin yang kedua yaitu fungsi masjid sebagai sarana pembinaan umat. Semakin berkembangnya dan tersebarnya jumlah masjid dari perkotaan sampai ke pelosok desa merupakan potensi utama dalam mengoptimalkan peranan masjid sebagai sarana pembinaan umat. Nah, dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi masjid, yaitu yang pertama fungsi persatuan dan juga ukhuwah Islamiyah, yang berarti dengan berkumpulnya umat Islam dalam rangka melaksanakan misalnya sholat Jumat di masjid akan mengarahkan segenap muslimin dan muslimat untuk semakin memperkokoh keutuhan, persatuan, dan persaudaraan terhadap sesama. Kemudian yang kedua, fungsi masjid sebagai pewaris nilai-nilai ajaran agama Islam dengan memposisikan masjid sebagai tempat pengajaran pendidikan Islam dan juga pengembangan ilmu pengetahuan ataupun agama. Kemudian yang ketiga yaitu fungsinya sebagai media dakwah. Masjid juga dapat dimanfaatkan oleh para dai, yaitu mubalik atau mubalighot, untuk memberikan fatwa atau nasihat agama kepada segenap umat muslim di sekitarnya. Kemudian yang keempat, sebagai penghimpun hasanah ilmu pengetahuan dengan menempatkan sarana perpustakaan. Nah, di masjid-masjid ini kan terkadang kalau misalnya masjid-masjid besar gitu disediakan buku-buku seperti perpustakaan gitu. Kemudian yang kelima, masjid dapat berfungsi sebagai tempat bermusyawarah terhadap berbagai persoalan. Nah, jadi mungkin itu beberapa fungsi-fungsi di mana tadi terdapat 2 poin gitu sebagai pusat ibadah dan juga pembinaan umat. Jadi dapat kita ketahui bahwa fungsi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sujud atau beribadah seorang muslim kepada Tuhannya, namun fungsi dan juga peranan masjid ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menjadi sarana antara hubungan manusia dan manusia lainnya. Nah, hal ini
dan lain sebagainya, di mana fungsi masjid itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, mungkin itu yang bisa kelompok 2 sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.